Shalom Bapak Ibu semuanya, baik itu juga yang ada di room Zoom maupun yang ada di YouTube. Malam hari ini kita akan membahas mengenal bidat-bidat dalam Alkitab dan kekristenan. Ya. Nah, tentunya Bapak Ibu, kita sedikit banyak tahu ya apa itu bidat. Kan gitu. Terus kenapa disebut bidat? Nah, apakah ada hubungannya di dalam Alkitab dan iman kita sebagai orang Kristen? Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang ini, mari kita buka Alkitab dari Titus 3. Titus 3 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ya, Titus 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, saya akan membacakannya untuk kita semua di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Saudara, ketika kita membaca Titus 3 ayat 10 sampai dengan 11, ya, ini merupakan surat pastoral dari Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Titus, ya, di dalam pelayanan kepada jemaat mula-mula, tentang bahwa ada ajaran-ajaran atau pengajar-pengajar yang mengajarkan sebuah pengajaran di luar dari apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Apa yang diajarkan oleh para rasul. Ya. Nah, saudara, tentu kita bertanya ya, tentang apa itu bidat. Ya, atau heresi. Kita kan sering nih ngomong ya, bidat itu ini nih. Ya, bidat itu seperti ini. Tapi apa itu bidat itu? Heresi. Nah, menurut dictionary.com, bidat itu adalah doktrin yang bertentangan dengan ortodoks atau doktrin yang diterima oleh gereja. Ya. Atau pengajaran yang murni, yang lurus, ya, ortodoks. Ya. Nah, menurut kamus Colligate Merriam-Webster, bidat atau heresi adalah kepatuhan pada pendapat agama yang bertentangan dengan dogma gereja. Nah, itu. Jadi kedua definisi ini, saudara, bisa kita gabungkan atau kita ambil sebuah kesimpulan bahwa bidat itu atau heresi itu adalah sebuah dogma atau doktrin atau pengajaran yang bertentangan dengan dogma gereja. Ya, nah ini saudara. Saya minta salah seorang dari kita membaca 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Amin. Oke. Nah, jadi saudara, ya, ini bidat itu. Ya. Nah, Rasul Petrus mengingatkan
dengan keras kepada jemaat mula-mula. Hati-hati, waspada, ya. Sebagaimana apa? Dikatakan nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Nah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi saudara, Paulus sudah ingatkan itu, bahwa yang namanya bidat atau heresi itu bukan hanya ada di luar kamu, gitu loh, ya, di luar Kristen, tapi juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Maka mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara. Nah, ayat ini saudara berkaitan dengan surat Yudas, ya. Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Coba Bu, silakan dibaca Bu, Yudas pasalnya yang yang pertama ayat 4. Apa Pak? Yudas. Surat Yudas pasal pertama ayat 4. Yudas pasal pertama ayat 4. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat. Yudas pasal yang pertama, iya Yudas. Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal ayat 4. Yudas pasal yang pertama ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Iya, jadi saudara gini, heresi ataupun bidat itu, ya, tidak hanya diberitakan oleh Rasul Paulus tadi ya, di Titus tadi, kepada anak rohaninya Titus untuk disampaikan kepada jemaat mula-mula yang dia layani, tetapi juga diingatkan oleh Rasul Petrus. Dan juga diingatkan oleh Rasul Yudas. Tapi ini bukan Yudas Iskariot ya, tapi Yudas murid Yesus yang satunya lagi. Ya, nah, tentang bahayanya bidat-bidat atau heresi, atau guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, dan lain sebagainya. Yang saudara. Ya. Para murid, para rasul sudah ingatkan dengan tegas, gitu, bahwa yang namanya bidat atau heresi ini hati-hati, gitu. Mereka bukan ada di luar kamu, gitu. Kalau bidat yang di luar kamu itu mudah dikenali, gitu, mudah untuk dideteksi, gitu, mudah untuk dijauhi. Tetapi yang bahaya itu kalau heresi itu atau bidat itu ada di antara kamu. Ada di antara kamu, ya. Bahkan di surat Yudas pasal yang pertama ayat 4 tadi, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, gitu loh. Jadi orang itu ada hidup di antara kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Kenapa? Karena gitu saudara, heresi bidat itu dikatakan sebuah pengajaran atau dogma itu dikatakan bidat atau heresi. Kalau Rasul itu tegas ya, sesat itu. Ya. Ketika mereka menyangkal penguasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dalam segala aspek atau segala lini, saudara. Nah, nanti kita akan lihat, saudara. Ya. Next, oke. Apa yang kita katakan tentang bidat, heresi, atau ajaran sesat? Ya, silakan Bu, dibaca ini di screen sudah saya ketik. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Galatia 1 ayat 8 sampai 9. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga
yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Iya. Nah, jadi tadi kan kita baca Titus, 2 Petrus, Yudas. Nah, ternyata saudara banyak, saudara. Jadi dalam Alkitab itu banyak hal yang firman Tuhan katakan tentang heresi atau bidat. Jadi kita gini, saudara, kita tidak serta-merta mengatakan sebuah dogma, sebuah pengajaran itu bidat, heresi atau sesat. Karena memang sebelum kita, para rasul, ya, gereja mula-mula itu sudah menghadapi itu dan sudah menyatakan sebuah sikap dengan tegas gitu. Nah, Galatia 1 ya pasal pertama ayat 8 dan 9 dikatakan tadi, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, apa yang katakan Tuhan, terkutuklah dia. Oke, jadi kalau ada seseorang yang memberitakan kepada kita pengikut dan murid Yesus Injil yang berbeda dengan Injil yang para rasul beritakan, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, dia sang firman Bapa, logosnya Bapa, yang diutus oleh Bapa ke dalam dunia, ya, mengambil wujud daging atau manusia untuk menebus manusia dari dosa dan hukum maut, maka Injil yang berbeda, saudara. Itu bukan kabar baik. Itu bukan kabar keselamatan. Kalau ada yang memberitakan tentang Injil yang berbeda, itu bukan kabar baik, melainkan itu kabar buruk. Kenapa? Tuhan katakan terkutuklah dia. Jadi orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang diberitakan oleh para rasul, gereja mula-mula, orang yang terkutuk, saudara. Ini firman Tuhan ngomong, bukan saya ngomong. Terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang aku katakan sekali lagi, jikalau ada, di sini lagi ditekankan lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, sekali lagi dikatakan oleh firman Tuhan, terkutuklah dia. 2 kali loh. Jadi jangan main loh, jangan macam-macam. Dengan sebuah pengajaran, ya mungkin casingnya sepertinya Injil, tetapi Injil itu berbeda dari Injil atau kabar baik yang disampaikan oleh para rasul. Ini bahaya, saudara. Ya. Jadi jangan kita berpikir, wah, yang namanya bidat itu Pak Pendeta, itu di luar gereja. Kalau itu gampang kita membedakannya, saudara. Tapi bagaimana kalau bidat itu justru ada di antara kita? Ada di dalam gereja. Pengajaran-pengajaran, dogma, doktrin-doktrin, ya, yang seolah-olah dia memberitakan tentang Yesus. Tapi Yesus yang lain. Nah ini saudara, apakah kita bisa mendeteksi itu, saudara? Apakah kita bisa dengan cepat, dengan respon kita mengatakan, wah itu sesat itu. Ya, jadi jangan ragu-ragu, saudara. Bukan kita mau membidak-bidakkan orang, bukan, saudara. Bukan kita mau mengatakan atau untuk menyesatkan orang, bukan. Gitu. Bahkan sebelum kita hidup pun, sebelum kita ada lahir di dunia ini, yang namanya bidat, ya, itu dikatakan sesat, saudara. Oleh apa? Ini tadi para rasul, Rasul Paulus, Rasul Petrus, ya, Rasul Yudas, dan rasul-rasul yang lainnya, saudara. Jelas. Jadi bukan kita, saudara. Jadi bukan kita yang sebenarnya yang melabel, ya, dogma-dogma atau doktrin yang memberitakan tentang Yesus yang lain atau Injil lain itu sesat, bidat. Makanya gini, saudara, kalau saya dengar diskusi, itu kita akan lihat, ya, bidat-bidat dalam gereja. Ketika ada di antara kita yang membuat sebuah statement, pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Alkitab,
apa yang dikatakan oleh para rasul. Apa yang menjadi pengajaran ortodoksi gereja mula-mula. Banyak orang merasa tersinggung, saudara, dikatakan sesat, bidat. Jangan tersinggung, saudara. Karena sebelum kita hidup pun, para rasul dengan tegas loh, dengan keras. Mereka mengecam, menghardik para bidat. Dan mereka tidak suka-suka mengatakan sesat. Jadi bukan kita yang mengatakan mereka, pengajaran mereka itu, doktrin mereka itu sesat. Para rasul. Nah, gitu. Nah ini saudara, ini yang harus kita pahami. Jadi ketika ada saudara kita yang menegur, ya maka kita harus buka hati. Buka tuh, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menegur saya. Itu. Ya, maka saya harus bertobat dari pengajaran itu. Dari doktrin itu apa? Kembali lagi ke pengajaran yang lurus, ortodoksi. Nah ini saudara. Ya. Nah. Ya. Oke. Saudara, ada dua dasar. Pedoman doktrin itu dikategorikan yang bisa dikategorikan sebagai bidat. Ya, artinya ini saudara. Ketika ada pengajaran ya, yang tidak sesuai atau yang tidak berdasarkan firman Allah yang benar, itu bidat. Itu sesat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, saudara? Ya. Yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Oke. Tadi dikatakan ya di dalam ayatnya ini Injil yang berbeda. Ini ya 2 Petrus 2 ayat 1 memasukkan pengajar-pengajar sesat yang membinasakan. Oke. Yang menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Oke. Nah, saudara, ya, ketika kita menemukan ada doktrin, ada pengajaran, ada sebuah argumentasi yang tidak berdasarkan firman Allah yang benar, ya, maka itu adalah bidat atau pengajaran yang sesat. Nah, saya mau katakan ini, saudara. Ya, saya pribadi saya tidak pernah membenci orang atau dari kalangan Kristen ketika mereka memberikan pengajaran yang sesat, yang bidat, yang bukan pengajaran yang benar. Itu. Tetapi yang saya tegur, yang saya katakan sesat itu adalah pemahamannya. Bedakan ya. Kalau orangnya tidak, saudara. Tapi pengajarannya, doktrinnya, dogmanya, pemahamannya itu yang sesat, saudara. Nah itu. Jadi pisahkan, saudara ya. Itu. Makanya yang ditegur adalah pengajarannya. Supaya apa? Supaya dia kembali gitu kepada pengajaran yang benar. Yang kedua apa? Doktrin kaum ortodoks. Nah, doktrin ortodoks, saudara, adalah doktrin yang dihasilkan melalui pergumulan dan ujian yang cukup lama. Dan dalam proses terbentuknya terdapat tangan Roh Kudus. Jadi doktrin-doktrin yang ortodoksi, yang lurus, ya, yang diberitakan oleh para rasul, itu yang kita pegang, saudara. Karena tidak mungkin, saudara, para rasul mengajarkan pengajaran yang salah yang di luar dari pengajaran Kristus. Kenapa? Oh, mereka ada yang satu. Kan gitu. Murid langsung dari Tuhan Yesus. Yang mendengar langsung pengajaran itu. Yang menerima langsung pengajaran itu. Yang merasakan sendiri hidup bersama Tuhan Yesus, saudara. Jadi ketika mereka menuliskan surat-surat, ya, termasuk juga dalam kita yang kita iman itu Injil sinoptis, ya. Mereka menulis itu tidak menulis kayak cerpen, ya, kayak buku komik, bukan. Tapi ada campur tangan Roh Kudus. Mereka diilhami oleh Roh Kudus menuliskan pengajaran yang ortodoksi, pengajaran yang lurus,
yang mereka terima dari Tuhan Yesus, saudara. Nah, itu. Jadi ini dasar kita, saudara. Makanya kalau ada orang bilang, ngapain kita mengikuti ya pengajaran para rasul, pengajaran bapak-bapak gereja, itu kuno. Salah, saudara. Salah. Ya. Dari mana kita bisa tahu, saudara, dengan benar pemahaman pengetahuan tentang Tuhan dan Allah, kalau bukan dari pengajaran para rasul dan bapak-bapak gereja, saudara? Nah ini, saudara. Dari mana kita tahu pengajaran tentang Tritunggal? Ya, hakikat Allah yang satu dalam tiga pribadi atau dalam tiga hipostasis. Kalau bukan dari para rasul dan bapak-bapak gereja, saudara. Tidak mungkin, saudara, kita tahu. Tidak mungkin. Ya, dari mereka lagi kita bisa belajar, saudara. Bisa tahu, saudara. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Nah ini, saudara. Nah ini orang-orang yang sering kali pelintir, saudara. Ya. Memaksakan agar apa yang dia pahami itu menjadi sebuah kebenaran. Di luar dari pengajaran yang ortodoksi. Pengajaran yang lurus. Nah ini, saudara. Ya. Tidak bisa seperti itu, saudara. Ya. Justru kita sebagai gereja, sebagai pengikut dan murid Yesus, harus mengerti itu, saudara. Jadi pegangan kita tidak hanya Alkitab sebagai firman Allah, ya, tetapi kita juga belajar memahami apa sebenarnya dogmatika, doktrin yang lurus itu, saudara. Yang seperti saya katakan tadi, berdasarkan apa? Berdasarkan pengajaran para rasul dan bapak-bapak gereja, saudara. Oke, lanjut ya. Nah, ini, saudara, bidat-bidat dalam Alkitab. Kita melihat yang pertama, ya, sebenarnya banyak, saudara, banyak. Ya, nanti saya akan bahas lagi ya selanjutnya. Ini saya hanya mengambil 7 aja. Sebenarnya puluhan, saudara. Puluhan bidat-bidat dalam Alkitab dan dalam kekristenan. Yang hanya ngambil 7 aja, saudara. Ya, yang pertama apa? Bidat Yahudi di Antioquia. Oke. Coba saya minta Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan 2. Kisah 15 ayat 1 dan 2. Beberapa orang yang memiliki doktrin yang salah datang dari wilayah Yudea ke Antioquia untuk mengajar orang-orang Kristen mula-mula bahwa orang-orang yang percaya yang tidak bersunat harus disunat sebelum mereka dapat diselamatkan. Ya, ayat 2. Bidat Nikolaitan. Bukan. Ayat 2, ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas. Oh, berarti itu sebentar, Pak. Ini Ya. cuma sampai ayat 1 ya. Bentar, saya cari dulu. Dan ayat 2. Kisah Para Rasul 15. Ayat 2. Ya, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nih. Iya. Nah, jadi saudara itu, jadi bidat yang ada dalam Alkitab yang pertama itu bidat Yahudi di Antioquia. Ya, bukan agama Yahudinya, tapi gini, orang-orang Yahudi yang membuat sebuah pengajaran di Antioquia. Apa yang dikatakan mereka? Jikalau kamu tidak disunat, menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah itu, ya. Jadi hanya orang-orang yang disunat, yang bersunat itu yang diselamatkan. Nah ini, makanya Paulus dan Barnabas dengan keras dia melawan itu, menentang itu. Tidak benar itu, dibantah. Berdebat, saudara, berdebat. Nah, itu. Paulus dan Barnabas berdebat dengan mereka. Gitu. Sehingga mereka mengadakan sidang di Yerusalem, konsili pertama. Saudara. Ya, konsili pertama di Yerusalem. Untuk menentang itu, jangan-jangan sampai nanti pemahaman ini masuk
diterima menjadi sebuah kebenaran dalam jemaat mula-mula, bahaya. Sehingga nanti ada pula, wah, berarti keselamatan itu ditentukan dengan disunat atau tidak disunat. Itu bahaya. Makanya Paulus katakan tidak, bukan seperti itu. Kan ditentang itu, berdebat mereka. Kan gitu. Ya. Nah, lalu saudara, ya, kita lihat di dalam yang kedua, bidat Nikolaitans, ya. Oke, silakan dibaca Wahyu 2 ayat 6. Wahyu 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Iya. Nah, ini sendiri ngomong dalam pewahyuan, ya, yang diterima oleh Yohanes, bahwa dikatakan sini, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Nah, kalau kita lihat saudara, sebenarnya Nikolaus ini salah satu yang diutus oleh para murid, ya, menjadi penginjil. Tetapi justru Nikolaus ini menyimpang. Apa penyimpangan Nikolaus ini? Dan ini yang kemudian diikuti oleh pengikut-pengikut Nikolaus yang dibenci oleh Tuhan. Nah, Nikolaitans, ya saudara, dia menjalani kehidupan pemanjaan yang tak terkendali. Ya, jadi kesalahan Nikolaitans ini, yaitu mereka memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Padahal jelas tidak boleh. Itu akan menjadi batu sandungan. Ya, akan menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang baru percaya, baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu tidak bisa ditentang, saudara. Ya, Tuhan marah. Itu. Makanya dikatakan di Wahyu 2 ayat 6 tadi, ya, segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Mereka tidak bertobat. Gitu. Justru mereka membuat pengajaran-pengajaran, ya, yang seperti itu. Nah, ini bahaya. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, bidat Paulus dari Samosata. Jadi ini bukan Paulus ya. Karena kalau Rasul Paulus itu dari Tarsus, ya, Tarsis. Itu. Nah, ini Paulus dari Samosata. Nah, apa saudara pengajarannya? Nah, Paulus dari Samosata mengajarkan bahwa Yesus dilahirkan sebagai manusia biasa, sama seperti kita. Namun, ia berjuang keras untuk mengatasi dosa, untuk menjadi kudus dan benar dan sempurna. Yesus tidak dilihat sebagai Tuhan yang menjadi manusia, tetapi manusia yang menjadi Tuhan. Nah, ini saudara, ya, ini pengajaran Paulus dari. Kadang-kadang saya berpikir gini, saudara, jangan-jangan ini yang dikambing hitamkan oleh umat sebelah gitu loh. Ya, Paulus dari Samosata ini gitu loh. Karena jelas loh, pengajaran dari Paulus Samosata itu bidat. Karena dia menyatakan bahwa bukan Tuhan jadi manusia, bukan jadi ini, Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia, tapi manusia yang menjadi Tuhan. Nah, ini saudara, saya baru nggak, oh, jangan-jangan Paulus dari Samosata ini, gitu. Bukan Paulus dari Tarsis, karena orang yang berbeda, saudara. Ya, Paulus dari Samosata dengan Paulus dari Tarsis berbeda orang. Nama sama, tapi orang yang berbeda. Itu, ya. Jadi kita harus tahu, saudara, ya. Itu. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan yang menjadi manusia, tetapi manusia yang menjadi Tuhan, berarti dia bidat. Dia mengikuti ajaran dari Paulus dari Samosata. Yang keempat, bidat Apoloniaris. Ya. Nah, apa pengajaran dari Apoloniaris ini? Nah, dia katakan gini, Yesus mempunyai tubuh sebagai manusia, tetapi tidak memiliki roh dan jiwa rasional.
Yesus memiliki jasad manusia dan jiwa yang lebih rendah, tetapi memiliki akal budi ilahi. Nah, ini saudara. Ya, artinya gini, dia mengajarkan bahwa Yesus ini, saudara, sama seperti kita manusia, ya, itu yang memiliki jiwa yang rendah. Dia bukan ilahi, ya, hanya akal budinya saja yang ilahi, tapi dalam dirinya itu tidak ada ilahi. Itu. Dia bukan manusia yang ilahi. Itu. Dia bukan ilahi, tapi akal budinya saja yang ilahi. Nah, ini bahaya, saudara. Ya, makanya bidat Apolonaris ini ditolak oleh gereja, dikatakan sesat, ya, heresi. Nah, yang kelima, bidat Arius atau Arianisme. Ya, nah, apa yang diajarkan oleh Arius ini? Arius mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah makhluk ciptaan Allah Bapa. Keberadaannya memiliki awal dan sebutan putra Allah hanyalah gelar kehormatan. Inilah yang dikategorikan sebagai Unitarian, saudara. Ya, salah satunya adalah SSY, saksi Yehuwa, saudara. Bahkan di dalam kitab mereka dikatakan Yesus ciptaan, suatu Allah kecil gitu. Ya, ini saudara. Berasal dari mana? Dari Arius, yang mengatakan bahwa Yesus ada makhluk ciptaan, yang diciptakan oleh Bapa yang sulung daripada segala ciptaannya. Jadi ayat itu, saudara, ayat itu yang dipelintir, yang ditafsirkan mereka yang menyatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Padahal sebenarnya bukan. Maksudnya bukan itu, saudara. Artinya di ayat itu mengatakan bahwa Yesus itu yang pertama kali, dia di atas segala ciptaan, gitu. Karena dia menciptakan. Nah, itu ya. Kalau saya tidak salah itu, tunggu ya. Itu. Saya akan cari dulu ya, biar kita bedah bersama-sama. Ya. Oke. Nah, Kolose 1. Kolose 1 ayat 15. Ini yang seringkali dipakai oleh mereka. Coba baca, Bu. Salah seorang dari kita semua, Bapak Ibu, membaca. Kolose 1 ayat 15. Ya. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Amin. Nah, ayat ini, saudara, perhatikan. Ayat ini yang seringkali dipakai oleh golongan bidat Arianisme, Unitarian, salah satunya adalah SSY. Ini, ya. Jadi dia tafsirkan bahwa Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Berarti juga ciptaan yang pertama kali yang diciptakan oleh Bapa. Ini salah satu. Inilah injil yang berbeda itu. Padahal kalau kita lihat, saya sudah pernah berdebat dengan apa, siapa ya, saya lupa dulu. Saya lupa dulu. Pak Benia. Saya pernah tuh, yang biasa itu. Saya bisa jawab, saudara. Jadi saya katakan ini, kan baca ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi tidak mungkin gitu. Kalau Yesus ciptaan diciptakan oleh apa? Masa di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu? Logikanya di mana? Kalau Yesus itu ciptaan, tidak mungkin dia yang diciptakan menciptakan. Aneh. Tidak nyambung, bro. Kan itu. Jelas bahwa di dalam dialah, di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu. Kan firman yang mencipta bersama-sama dengan Bapa dalam hakikat Allahnya. Itu yang ada di sorga, ya, ayat 16, dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu, perhatikan sini, segala sesuatu diciptakan oleh dia, oleh Yesus, dan untuk Yesus. Ini saudara, habis, selesai. Tidak bisa jawab, saudara. Masa ciptaan
tapi dalam dia semuanya diciptakan. Gitu loh. Ya, karena dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Tidak mungkin saudara. Gitu loh. Kalau Yesus itu ciptaan, tidak mungkin dia juga ikut mencipta. Karena tidak mungkin yang nanya ciptaan kayak kita. Ya, kita juga ikut mencipta. Gitu loh. Dan semuanya itu segala sesuatu itu diciptakan untuk dia, untuk Yesus. Nah, itu juga saya katakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada dalam dia. Nah, ini. Selesai. Ya, nggak bisa jawab dia. Nah, itu gampang sebenarnya, Bapak Ibu. Kalau kita mau beradu argumentasi dengan orang Unitarian, ya, ataupun SSY, pakai aja, baca sampai ayat 17. Selesai dia. Mau dia ngomong apapun, lihat. Gitu. Nah, ini saudara. Jadi Bapak Gereja sudah menentang itu. Ya. Dan mereka dianatema, ya, oleh gereja. Nah, oleh karena saudara, bidat Nestorianisme. Nah, apa pengajaran dari Nestorian ini? Nah, Nestorian ini akhirnya saudara melahirkan yang namanya Nasrani, ya, Nestorian. Ya. Jadi banyak rohaniawan, pendeta-pendeta dari Nestorian ini, ya, yang ada di Timur Tengah. Salah satunya termasuk juga nanti mereka ada di Arab, ya, Nestorian itu, ya, yang akhirnya disebut sebagai Nasrani. Nah, apa yang dikatakan oleh Nasrani? Pengajarnya, Yesus Kristus adalah kemanunggalan kodrati antara manusia dan Sang Sabda, sehingga tidak identik dengan Putra Allah yang bersifat ilahi. Jadi saudara, orang Nestorian itu menentang keilahian Yesus. Bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Nah, ya, di mana dalam dirinya itu, ya, ada kemanunggalan kodrati, hanya kodrati saja antara manusia dan Sang Sabda. Ya, ini makanya saudara, kenapa orang-orang Nestorian Nasrani itu menolak keilahian Yesus, hanya menganggap Yesus itu sebagai manusia biasa, bukan Tuhan. Nah, itu sama nanti akhirnya sama seperti pemahaman Paulus dari Samosata, gitu. Ya, manusia yang menjadi Tuhan, gitu. Nah, itu saudara beda ya. Itu saudara. Jadi orang-orang Nestorianisme itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak ada sifat ilahinya, dia hanya manusia toh biasa. Nah, itu, dan tidak mungkin dia Tuhan, gitu. Jadi Nestorianisme itu menolak ketuhanan Yesus. Nah, yang terakhir saudara, bidat Sabellianisme. Apa pengajaran dari Sabellianisme ini saudara? Ya. Dia mengatakan ini saudara, pengajarannya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus berubah dengan peran atau mode keberadaan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 karakteristik dalam satu Allah. Hanya sekedar nama-nama untuk peran-peran yang berbeda. Itu. Kayak gini saudara, ya. Contoh begini. Kayak saya, ya. Kalau di kantor sebagai karyawan, ya, di rumah sebagai bapak, sama orang tua saya sebagai anak. Nah, itu pengajaran Sabellian saudara. Hati-hati. Ya, beda saudara. Gitu. Beda dengan pengajaran Tritunggal. Hati-hati. Hampir mirip tapi berbeda. Ya. Nah, dari pengajaran Sabellian ini saudara, nanti lahirlah yang namanya Oneness Pentakostal. Ya, atau apa, dan Jesus only. Bahwa Bapa, Roh Kudus itu adalah Yesus. Jadi Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Intinya Yesus yang mempunyai peran yang berbeda-beda. Itu. Hanya namanya saja berbeda. Bapa, Roh Kudus, tapi semuanya itu Yesus. Nah, itu saudara. Hati-hati. Ya. Nah, gereja para rasul sudah mengutuk itu, saudara. Bahwa begitu sudah menganatema mereka. Karena itu
berbeda, gitu loh. Mengajarkan Injil yang lain, gitu. Yesus yang lain, gitu. Kenapa saudara? Karena para rasul sendiri pun, ya, termasuk juga muridnya para rasul pun mengajarkan bahwa memang tidak ada dalam Alkitab Tritunggal atau Trinitas, tapi Bapa, Firman, dan Roh itu satu di dalam kehakikatan Allah, gitu. Ya, yang seringkali kita analogikan sama seperti kita, tubuh, jiwa, dan roh, pribadi yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Nah itu saudara. Jadi Bapa itu bukan Yesus, Roh Kudus bukan Yesus. Mereka pribadi yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Sama saya seperti tubuh, jiwa, dan roh. Ya tubuh, jiwa, roh. Tapi tubuh, jiwa, dan roh, walaupun mereka berbeda, tetap satu kesatuan. Nah itu. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami, saudara. Itu. Ketika kita memahami, ternyata saudara gini, bidat itu, heresi itu tidak hanya di luar gereja. Gitu. Firman Tuhan tadi katakan, ya, yang kita baca tadi Titus, Petrus, 2 Petrus, Galatia, ya, Yudas pasal 1, itu jelas menyatakan saudara, bahwa memang bidat-bidat itu ada di antara kita. Nah itu. Sehingga kita perlu memahami itu, mengerti itu saudara. Nah, itu. Ya. Agar kita memahami, mengerti saudara. Ternyata kalau begitu, oh begini. Nah itu. Jadi ketika kita tahu itu, oh berarti kita harus bagaimana? Nah itu saudara. Ya. Kembali kepada ajaran yang ortodoksi. Nah itu saudara. Oke. Nah, ini yang bagian terakhir kalau saya ada salah. Ya, bagian terakhir. Bagaimana cara kita menghadapi bidat kekesalan? Yang pertama, saudara, pelajari sejarah untuk membedakan kebenaran dari kesalahan. Ya. Kita harus menggali kebenaran di dalam sejarah gereja bermula. Jadi Bapak Ibu, saudara, kita sebagai orang Kristen jangan malas belajar. Ya. Buka buku, cari di internet, ya kan? Apa sejarah gereja bermula? Bagaimana kebenaran dalam tradisi gereja mula-mula? Apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja, para rasul, ya, di zaman gereja mula-mula? Ini saudara. Jadi kita harus pelajari sejarah. Untuk apa? Untuk kita bisa membedakan kebenaran dari kesalahan. Yang kedua, begini. Ketahui apa yang diajarkan dan dipercayai oleh gereja. Nah, sebagian besar gereja, saudara, memiliki pernyataan atau pengakuan iman. Makanya, saudara, mengapa para rasul, para rasul lah, ya, dalam gereja mula itu ada namanya kitab Didache. Lalu mereka membuat sebuah pengakuan iman bersama, ya, pengakuan iman Nisea, pengakuan iman rasuli. Ini saudara. Itu saudara ketika mereka menyusun membuat sebuah pengakuan iman itu tidak main-main saudara. Mereka mengadakan konsili, rapat gitu loh. Dipanggil semua para uskup datang, ya, diskusi bersama-sama, nyusun bersama-sama. Apa yang menjadi kesepakatan kita dalam pengakuan iman kita. Nah itu, makanya saudara gini, sebenarnya kita gereja wajib tahu saudara dan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Wajib saudara. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen tidak tahu apa itu pengakuan iman rasuli. Itu aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Nah, itu. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal. Harus paham saudara, harus tahu kita saudara. Kenapa ini pengajaran gereja saudara? Itu. Ya, supaya kita tahu saudara, bahwa ternyata begini loh pengakuan iman itu. Harus tahu, harus kenal.
Nah, yang ketiga, yang terakhir. Ketahui kebenarannya dan dengan mempelajari perbedaannya. Caranya bagaimana, saudara? Menggali kebenaran dari Alkitab. Gitu. Menggali kebenaran dari Alkitab. Apa yang dikatakan Alkitab tentang doktrin kekristenan? Ya, banyak, saudara. Makanya kayak tadi pagi atau tadi siang ya. Ya, saya diskusi di TikTok dengan Pak Jeki Sembiring atau siapa ya. Saya bilang, kita orang Kristen jangan malas belajar Alkitab. Jangan malas membaca Alkitab. Jangan, saudara. Baca Alkitab. Bagaimana kita tahu firman Tuhan, kenal siapa Tuhan kita, kenal siapa itu Allah yang benar, kalau kita tidak pernah baca Alkitab. Hanya sekali seminggu ke gereja, itu pun hanya ya hamba Tuhan khotbah 1 jam paling lama. Ya, pulang gereja tutup Alkitab. Minggu depan buka lagi. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Harus kita pakai waktu kita, saudara, untuk baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, saudara, dalam Alkitab. Cari kebenaran itu, saudara. Belajar untuk mengenal Allah yang benar dan Tuhan yang benar lewat firman Tuhan, saudara. Oke? Jadi itu dari saya, Bapak Ibu, ya, tentang tema kita malam hari ini, mengenal bidat-bidat dalam Alkitab dan kekristenan.